Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang telah ada perjanjian dengan kita, dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga, walaupun bau surga itu akan tercium sejauh 400 tahun perjalanan. Bayangkan begitu besar marahnya Rasulullah terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan segala puji dan puji, dengan harapan kiranya Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Teriring dengan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menyampaikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita pada kesempatan ini kita lihat beberapa ketentuan syar'i yang Allah telah tetapkan tentang dosa bagi seorang pembunuh. Di dalam Al-Quranul Karim antara lain Allah menyebutkan, Allah berfirman pada surat Al-An'am ayat 151, ada dua larangan pembunuhan. Belum lagi kita lihat pada ayat yang lain. Kita lihat Al-An'am ayat 151. Yang pertama Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyatan min imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Lalu Allah mengatakan, kami yang memberikan rezeki kepadamu dan kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak kamu. Kemudian juga pada ayat yang sama Allah mengatakan, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, kecuali dengan hal yang dibolehkan oleh syariat. Yang dibolehkan oleh syariat hanya ada tiga. Yang pertama, orang murtad setelah ada perintah untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, hukum qisas. Kemudian yang ketiga, bagi seorang pendina dilakukan cambuk atau rajam. Larangan Allah sudah cukup jelas, cukup tegas tentang larangan untuk melakukan pembunuhan. Lalu kita perhatikan selanjutnya, apa risiko yang akan ditimbulkan, yang dirasakan dari akibat melakukan sebuah pembunuhan. Di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-93 Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahum azaban 'azima. Jadi Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh orang mukmin, ya tentu dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja dia lakukan, maka orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazaohum jahannam, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidan fiha, dan mereka kekal di dalamnya, wa ghadiballah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah atasnya, wa a'adda lahum azaban muhina, wa a'adda lahum azaban 'azima, dan nanti pada hari kemudian, pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang besar. Ini besar sekali dosa.
Makanya lanjutan ayat ini berkenaan dengan pembunuhan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima pada ayat yang ke-32. Allah juga sudah ingatkan, walaupun pada awal ayat ini Allah berfirman min ajalin zalik, sebab yang demikian itu katabna ala bani Israel annahu, jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kaum Bani Israel. Tetapi yang dipahami oleh para ulama-ulama tafsir bahwa ayat ini bukan hanya dikhususkan kepada kaum Bani Israel atas hukum pembunuhan, tapi juga ditetapkan oleh Allah atau berlaku untuk seluruh umat manusia. Jadi barang siapa yang melakukan pembunuhan, jadi Allah berfirman man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, bukan dengan sebab dia membunuh orang lain, au fasadin fil ard, atau bukan dengan sebab dia melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Bayangkan betapa besar dosanya orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Itu sama dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh seluruh umat manusia, dosa luar biasa. Lalu selanjutnya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, jadi barang siapa yang menghidupkan satu orang manusia, menghidupkan satu jiwa, ini pengertiannya bukan menghidupkan orang yang sudah mati, tetapi bisa jadi karena sakit atau dengan sebab kondisi ekonomi yang tidak lagi menguntungkan, sudah cukup terpuruk, kemudian kita bantu. Jadi barang siapa yang menghidupkan seorang manusia sehingga kemudian dia layak sebagai seorang manusia, dari segi fisik, dari segi jiwa, dari segi ekonomi, maka itu seolah-olah kata Allah Subhanahu wa taala sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Jadi yang kita ambil, poin yang paling penting dalam ayat ini adalah membunuh jiwa orang mukmin dengan sengaja, bukan dengan sebab qisas, bukan dengan sebab ada melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, itu seolah-olah sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Kemudian selanjutnya Rasul juga mengingatkan bahwa persoalan yang menyangkut dengan manusia nanti pada hari kemudian adalah persoalan darah. Persoalan darah, persoalan yang paling pertama nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berhati-hati dengan hal yang demikian. Juga Rasul bersabda, akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar. Dalam hadis ini ada 3. Yang pertama, al-isyraku billah, orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh seorang manusia bukan dengan hak. Kemudian wa'uqul walidain. Kemudian yang ketiga adalah durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya berhati-hati kita dalam hal yang seperti itu. Jadi ada satu kisah pada masa Rasulullah SAW yang Allah ingatkan bahwa membunuh orang kafir yang sudah ada sebuah perjanjian damai dengan umat Islam itu juga diharamkan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang telah ada perjanjian dengan kita, dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga, walaupun bau surga itu akan tercium sejauh 400 tahun perjalanan. Bayangkan begitu besar marahnya Rasulullah terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Lalu pada hadis yang lain juga Rasul mengingatkan bahwa tiap-tiap dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa rajulu yamutu kafiran, kecuali seorang laki-laki yang mati sedangkan kematiannya dalam keadaan kafir. Kemudian yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, awir rajul, atau seorang laki-laki yaqtul mu'minan muta'ammidan, seorang laki-laki yang membunuh orang mukmin, orang yang beriman dengan sengaja.
Makanya berhati-hatilah terhadap dosa pembunuhan. Makanya bersikap lembut dengan sesama manusia, membangun ukhuwah Islamiyah sehingga terjalin persaudaraan walaupun tidak punya ikatan keluarga. Ini sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Ini segala sesuatu syariat telah muncul kepada kita ini untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Berhati-hatilah, jangan melakukan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, bukan karena qisas, bukan karena murtad, dan bukan karena dia itu seorang penzina, karena dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita terlanjur melakukan pembunuhan kepada orang lain, segeralah kita berislah, jumpai keluarganya, mohon maaf, kalau memang dituntut harus bayar tebusan, kita bayar tebusan supaya persoalan dengan Allah nanti bisa diselesaikan pada hari kemudian. Saya kira demikianlah pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.